Shalom, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa berjumpa kembali dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya terus menolong, memberkati, dan menginspirasi untuk kita terus bertumbuh dalam kehidupan rohani yang sehat di mata Tuhan. Mengawalinya, mari kita berdoa. Puji syukur hari ini kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan masih beri kami kekuatan, kesehatan yang baik, nafas hidup untuk kami boleh hidup dan menikmati ciptaan-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan masih beri kami waktu dan kesempatan untuk kami membaca, menyelidiki, merenungkan dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang adalah landasan hidup kami, patokan hidup kami dalam menjalani hidup ini. Roh-Mu yang kudus, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Yosua pasalnya yang ke-24 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Yosua 24 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-15. Demikian firman-Nya, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang mengajar kita, menasihati kita, komitmen beribadah kepada Tuhan. Harus menjadi komitmen kita dalam hidup sebagai umat, sebagai orang percaya untuk beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan menuntut suatu komitmen, menuntut suatu tekad dari saudara dan saya, karena ibadah adalah peperangan rohani. Iblis tidak senang kita beribadah kepada Tuhan. Karena itu membutuhkan suatu perjuangan dari kita, dan untuk bisa memenangkan perjuangan itu butuh suatu komitmen, tekad dari saudara dan saya. Kita belajar dari Yosua ketika detik-detik akan mengakhiri hidupnya, dia menantang umat Israel pada waktu itu, "Pilihlah kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Ini suatu komitmen dari Yosua untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan komitmen ini diikuti oleh umat Israel. Ayat 16. "Lalu bangsa itu menjawab, 'Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain.'" Ini harusnya menjadi komitmen kita juga sebagai umat, sebagai orang percaya, bahwa kita harus berkomitmen untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak bisa dipungkiri daging ini lemah, tetapi roh itu penurut. Tidak bisa dipungkiri ada saat-saat tertentu dalam hidup di mana kita seringkali malas. Karena itu butuh komitmen untuk mengalahkan kemalasan itu. Ada waktu dan ada saat di mana karena kesibukan sampai akhirnya kita melalaikan untuk ibadah. Karena itu butuh komitmen, butuh tekad dari saudara dan saya untuk beribadah kepada Tuhan sebagai umat, sebagai orang percaya. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus punya komitmen untuk beribadah kepada Tuhan? Kenapa kita harus punya tekad seperti Yosua, seperti umat Israel pada waktu itu, untuk beribadah kepada Tuhan? Setidaknya ada 3 alasan kenapa kita harus berkomitmen beribadah kepada Tuhan. Ayat 14, "Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia." Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah. Seperti suatu mata uang yang sebelah menyebelah antara takut Tuhan dan beribadah.
Salah satu wujud kita takut Tuhan adalah kita beribadah kepada Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan karena kita takut akan Tuhan. Disinilah saya melihat mengapa kita harus punya komitmen beribadah kepada Tuhan. Karena itu adalah tanda kita takut akan Tuhan. Komitmen beribadah kepada Tuhan adalah salah satu ciri yang mencirikan dan menunjukkan bahwa saudara dan saya takut akan Tuhan. Tidak ada komitmen untuk beribadah, itu suatu tanda, suatu ciri bahwa saudara dan saya tidak takut Tuhan. Jadi sangat penting sebagai umat, sebagai orang percaya, karena kita takut Tuhan, maka kita perlu membangun komitmen untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi juga komitmen beribadah kepada Tuhan itu juga adalah suatu perwujudan nyata yang konkret bahwa saudara dan saya adalah takut akan Tuhan. Jadi ini alasan pertama kenapa kita harus berkomitmen beribadah, karena itu tanda kita takut Tuhan. Yang kedua, ayat 17. Sebab Tuhan Allah kita dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Di sini Yosua menjelaskan bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana perlindungan Tuhan, bagaimana mujizat Tuhan bagi umat Israel, memimpin mereka dari perbudakan di Mesir dengan banyak mujizat, banyak tanda-tanda heran, sampai akhirnya memasuki tanah Kanaan. Yosua seolah-olah mau berkata, bukankah itu semua karena mujizat Tuhan? Bukankah itu semua karena pertolongan Tuhan? Karena itu tidak salah kalau kita beribadah kepada Tuhan. Tidak salah kalau kita punya komitmen untuk beribadah kepada Tuhan. Di sini saya melihat kenapa kita harus punya komitmen beribadah kepada Tuhan. Karena pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Seperti Tuhan memimpin, seperti Tuhan menuntun, seperti Tuhan telah menolong umat Israel keluar dari perbudakan dengan banyak mujizat, melewati banyak bangsa yang harus dihalau, menghadapi sungai Yordan, tembok Yeriko. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Itu semua karena mujizat Tuhan. Sebagai wujud syukur kita, seharusnya kita berkomitmen beribadah kepada Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Kalau kita masih ada sebagaimana kita ada hari ini, itu semua juga berkat pertolongan Tuhan. Kalau saudara dan saya bisa kena COVID dan akhirnya bisa sembuh dan sampai saat ini sehat, itu semua juga karena pertolongan Tuhan. Kalau saudara dan saya masih diberi Tuhan bonus, menikmati hidup ini semua karena pertolongan Tuhan. Kalau kita diberi kekuatan, diberikan kesehatan, ini semua juga karena pertolongan Tuhan. Kalau saudara dan saya masih bisa bekerja, bisa mendapat gaji setiap bulan, itu juga semua berkat Tuhan. Kalau saudara dan saya bisa berusaha secara bisnismen ataupun usaha apapun juga dan semua berjalan dengan baik, semua berjalan dengan lancar, itu semua berkat pertolongan Tuhan. Menyadari akan hal itulah yang seharusnya melahirkan komitmen untuk kita beribadah kepada Tuhan, karena ibadah kita kepada Tuhan sebagai wujud syukur atas segala berkat dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kenapa kita harus punya komitmen beribadah kepada Tuhan? Karena pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Karena berkat-berkat Tuhan yang tiada taranya, tiada duanya, tidak terkatakan dalam hidup kita. Itu yang harusnya mendorong kita. Saya berkomitmen untuk beribadah kepada Tuhan. Apapun kesibukan saya harus beribadah kepada Tuhan. Walaupun ada waktu dan ada saat saya malas, tapi malas itu saya harus paksa untuk saya harus beribadah kepada Tuhan. Alasan ketiga, kenapa kita harus memiliki komitmen beribadah kepada Tuhan. Dalam ayat 18, Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita.
Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab Dialah Allah kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab Dialah Allah kita. Alasan ketiga kenapa kita harus berkomitmen beribadah kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah kita. Siapa Allah kita? Siapa Tuhan kita? Tuhan kita, Allah kita adalah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Allah yang sudah menyatakan diri dalam pribadi Yesus Kristus, karena kita manusia sudah jatuh dalam dosa, sehingga Allah harus berkenosis turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya sampai mati di bukit Golgota. Dialah Allah kita. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Karena Dia adalah Allah kita, maka patut dan wajarlah untuk kita berkomitmen sembahyang kepada Dia. Karena Dia adalah bos kita, Dia adalah majikan kita. Tidak salah kita harus beribadah kepada Dia, karena Dia Tuhan kita. Kepada siapa Anda beribadah menentukan kepada siapa Anda mengabdikan hidup, menghambakan diri ini kepada siapa. Kalau Yesus itu Tuhan kita, kalau Allah penguasa alam semesta adalah Allah kita, memang seyogianya dan sepatutnya lah kita harus berkomitmen untuk beribadah kepada Tuhan. Karena ketika kita mengatakan bahwa Dia adalah Allah kita, maka di situ kita terikat. Ada ikatan dalam bentuk hak, Anda punya kewajiban juga. Setiap apapun Anda terikat, Anda berkomitmen kepada sesuatu, berkomitmen bahwa Tuhan adalah Allah saya, maka kita ada pada suatu ikatan. Dan ikatan itu ada dua, apa yang namanya hak Anda, tapi juga ada kewajiban Anda. Kita punya hak, tapi kita punya kewajiban, dan salah satu kewajiban kita adalah komitmen kita beribadah kepada Tuhan. Jadi karena Tuhan itu Allah kita, penguasa alam semesta, Dia adalah kurios kita, maka tidak salah bila kita berkomitmen untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang boleh mengajar kami komitmen beribadah kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami punya komitmen untuk beribadah kepada Tuhan. Karena itu tanda kami takut akan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Karena Tuhan adalah Allah kami. Tanamkanlah, meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami untuk bisa menjalani hidup ini berdasarkan firman-Mu di hari ini. Berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Umat-Mu yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan beri kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.